Jadi Haris sudah bisa kembali berjalan. Sial, Feril memukul meja dengan geser. Vonis 15 tahun penjara tak cukup membuatnya menyadari akan segala kesalahan. Ia masih saja menggunakan banyak tangan untuk membalaskan sakit hatinya pada Haris. Salah satu yang kini menjadi tangan kanan Feril adalah Rizal. Apa kau tidak cemburu, Zal? Kau biarkan saja Ana bahagia bersamanya. Feril kembali memanas-manasi Rizal. Lelaki itu mengusap rambut. Aku sedang mencari cara untuk tidak mengacaukan mereka kembali. Bagus, cepatlah bertindak sebelum anak kembali hamil dan kebahagiaan mereka sempurna. Rizal mengangguk paham, lalu dia mengangkat langkah, meninggalkan rumah tahanan tersebut. Lelaki itu kembali menjalankan mobil perlahan hingga berhenti di sebuah kafe. Kepalanya berdenyut hebat. Dulu pernah ia begitu mencintai seorang gadis yang tak lain adalah Ana. Tapi sayang, hubungan mereka tak mendapat restu dari kedua orang tua Ana. Kala itu, ibunda Rizal terikat hutang pada beberapa rentenir. Kehidupannya dan keluarga memang sangat buruk. Hal itulah yang membuat orang tua Ana meminta agar anaknya menjauhi Rizal. Tapi setelah berada di fase terburuk, akhirnya dengan bantuan salah satu kerabat, Rizal berhasil membuat kehidupan keluarga kembali membaik. Tapi sayang, kedua orang tua lelaki itu tak lama mengembuskan nafas terakhir setelah ia berhasil membayar lunas semua hutang-hutang. Karena kejadian itulah sampai saat ini Rizal bahkan tak bisa merasakan kembali sesuatu bernama cinta. Dan ketika ia justru dipertemukan kembali dengan sosok Ana, sesuatu yang sudah lama diam seolah kembali bermekaran. Rizal kembali merasakan jatuh cinta, tapi sayang, Ana sudah ada pemiliknya. Sang lelaki kini memasuki kafe, tapi pandangannya tertuju pada satu titik. Ada seorang pengemis di seberang jalan sana, hendak menyeberang, tapi dua mata pengemis itu buta. Sekian banyak orang lalu lalang menyeberang, tak ada satu manusia pun yang peduli padanya. Rizal bermaksud ingin menyeberang dan membantu lelaki itu, tapi langkahnya tertahan saat melihat seorang gadis cantik berhijab mendekati sang pengemis dan menuntun tangannya untuk menyeberang. Rizal terus memerhatikan sosok gadis itu. Hati-hati ya, Pak. Oh ya, ini ada sedikit makanan untuk Bapak. Diterima ya, Pak. Gadis itu memberi bungkusan berisi makanan di tangannya kepada pengemis tersebut. Terima kasih, Neng. Kamu baik sekali. Semoga Allah senantiasa memilihkan jodoh terbaik untukmu. Amin. Makasih banyak, Pak, doanya. Gadis itu kini kembali berjalan. Ternyata ia juga punya satu tujuan yang sama seperti Rizal. Ia memasuki kafe dan duduk di salah satu kursi dengan mulai membuka laptop. Sekitar 15 menit, Rizal terus memerhatikan hingga gadis itu menerima sebuah telepon. Lama, tapi Rizal mampu mendengar. Iya, Ma. Apa? Mas Haris sudah bisa jalan? Alhamdulillah. Baik, Ma. Karin segera pulang. Rizal semakin penasaran dengan gadis itu. Ia kembali membuntuti gadis tersebut yang kini sudah menaiki sebuah taksi. Sekitar 15 menit berjalan, perasaan Rizal mulai tak enak. Apalagi saat ia tahu taksi yang ditumpangi gadis tersebut kini berhenti di depan rumah Haris.
Siapa gadis itu? Ia bertanya dalam hati. Rizal terus memerhatikan hingga sang gadis masuk ke dalam rumah. Lalu, setelah sosok itu benar-benar menghilang, ia pun memutuskan untuk pergi. Apa kabar hatinya? Seharian, Rizal terus mengingat gadis tersebut. Sepertinya selain Nana yang membuatnya seperti ini, untuk kedua kali adalah gadis itu. Rizal berjanji akan kembali mencari tahu esok hari. Harganya 700.000, Mbak. Karin mengangguk dan mencoba merokok dompet yang ada di dalam tasnya. Perasaan mulai tak enak, apalagi setelah cukup lama mencari benda yang dimaksud tak ada dalam tas. Sang gadis kembali memastikan dengan mengeluarkan seluruh isi tas. Aduh, dompetnya ketinggalan, Mbak. Wah, harganya sudah masuk komputer. Mbak tetap harus bayar. Tapi saya nggak bawa uang, gimana dong? Kami nggak mau tahu, barang ini harus Mbak ambil. Di tengah kegalutan perasaannya, tiba-tiba 7 lembar uang 100.000 terurur di hadapannya. Pakai uang ini aja, Mbak. Wajah Karin seketika teralihkan pada lelaki yang membayarkan belanjaannya. Pakai uang ini saja, Mbak, nggak apa-apa. Lelaki di hadapan Karin kembali menawarkan. Gadis itu masih ragu menerima, tapi ia tidak punya pilihan lain. Terima kasih ya, Mas. Saya janji habis ini langsung saya ganti. Ini kartu nama saya. Tidak usah buru-buru. Nanti kalau sudah ada uangnya, kamu bisa hubungi saya aja. Karin menatap kartu nama di tangan pemuda tersebut. Lalu sekilas membaca nama yang tertera pada kertas. Rizal Saputra. Mas emang gak perlu mendadak uangnya. Rizal menggeleng. Kebetulan sedang gak butuh. Mas gak takut kalau ternyata saya gak mau bayar uang ini? Saya tahu kamu orangnya jujur, ucapan Rizal membuat Karin tersenyum. Lalu entah bagaimana ceritanya mereka bisa akrab. Duduk di sana sebentar yuk, ajak Rizal pada Karin yang langsung diiyakan gadis itu. Setelah memesan makanan, Rizal mencoba membuka percakapan. Kamu tinggal di mana? Karin menyebutkan alamatnya, dan itu membuat jantung Rizal kembali berdegup. Ada hubungan apa antara Karin dengan Ana atau Haris? Masih menjadi tanda tanya besar untuk Rizal. Dia berpikir harus segera mencari tahu. Maaf, lancang. Apa kamu sudah menikah? Tanya Rizal kembali, yang seketika membuat dua netra Karin membelalak. Apa pentingnya pertanyaan itu untuk Mas Rizal? Hanya ingin tahu aja. Takutnya saya malah sedang berbicara dengan istri orang. Kan urusannya bisa besar. Karin kembali tertawa. Memang saya kelihatan sudah menikah ya? Kalau boleh jujur sih belum. Tapi wajah wanita zaman sekarang kan udah gak bisa dibedakan lagi sudah menikah atau belum. Sama-sama awet muda. Karin menatap lelaki di hadapannya. Ia merasa Rizal cukup enak diajak bicara. Baik, saya jujur. Saya belum menikah. Di Jakarta ini tinggal di rumah kakak bersama istrinya. Rizal mendelik. Pikirannya dengan cepat menjawab tanya yang sedari kemarin memenuhi kepala. Jadi Karin adalah adik kandungnya Haris. Rizal mengusap wajah, merasa menyesal karena sudah pernah membuat lelaki yang tak lain kakaknya Karin sampai berpisah dengan Ana.
Mas, kenapa? Kok tiba-tiba diam? Rizal menggelengkan kepalanya. Habis ini, kamu ada acara kemana? Gak ada, langsung mau pulang aja. Saya antar, boleh? Seketika, pandangan Karin tertuju pada Rizal. Lalu gadis itu dengan cepat menggeleng. Kalau begitu, boleh saya menyimpan nomor ponselmu? Karin mengangguk dan tersenyum. Setelah memberi kartu namanya, mereka berpisah di depan kafe. Rizal kembali ke rumahnya dan Karin pun melakukan hal yang sama. Malamnya, gadis tersebut langsung ke ATM terdekat dengan niat hendak mentransfer uang Rizal yang tadi ia gunakan. Dia menelpon sang lelaki untuk menanyakan nomor rekening. Mas, kirimkan nomor rekening ya. Kebetulan saya sudah di ATM nih. ATM mana? Di dekat rumah. Wah, kebetulan saya lagi di seputaran rumah kamu. Udah, lupain aja uangnya dulu. Ini udah malam, gak baik anak gadis ada di luar rumah. Biar saya antar kamu pulang ya. Karin bingung harus berkata apa. Tapi tak lama, ia menyetujui ajakan Rizal. Memang tadi dia kemari juga izinnya ke warung depan sama ibundanya. Pun hanya dengan modal jalan kaki. Jika ada yang mengantar, bisa lebih menghemat tenaga, pikirnya. Setelah menunggu sekitar 5 menit, ternyata Rizal sudah terlihat di depan ATM. Karin sampai terhenyak, tak percaya. Kok cepet banget, Mas? Tadi kan saya bilang sedang di seputaran sini. Kok bisa di sini lagi? Rumah Mas kan jauh dari perumahan ini. Rizal mengulum senyum dan bingung harus menjawab apa. Haruskah ia jujur? Jika setelah pertemuan tadi siang, dia bahkan tak bisa berhenti memikirkan Karin, hingga memutuskan untuk melihat diam-diam. Rumah teman saya ada di komplek ini juga. Jadi tadi ada keperluan sama dia. Oh gitu. Mas, jadi gimana nih uang Mas yang sama saya? Udah, jangan dipikirkan. Anggap aja itu hadiah perkenalan kita. Yah, gak bisa gitu dong. Pokoknya saya mau tetap bayar. Ya udah, gini aja. Kalau kamu tetap mau bayar, besok kita ketemu lagi aja. Kamu traktir saya makan sampai 700.000. Jadi hutang kamu saya anggap lunas. Gimana? Karin mendelik, menatap lelaki aneh di hadapannya. Baru kali ini ia mendapati cara membayar hutang yang tak biasa. Tapi karena terlanjur nyaman, gadis itu pun mengangguk. Rizal lalu mengantar Karin pulang ke rumahnya. Dalam mobil, perasaan sang gadis campur aduk. Mereka lalu berpisah di depan pagar. Dua perasaan yang sama kini tengah membersamai mereka. Tanpa terpikir akan bagaimana selanjutnya hubungan itu. Jika Karin merasa biasa saja, tidak sama halnya dengan Rizal. Ia yakin jika Haris tahu ia mendekati adiknya, pasti Haris akan menentang hubungan mereka. Rizal menghela napas berat. Tapi untuk berhenti, ia tak mungkin bisa melakukannya. Cinta sudah sedemikian besar di dalam dada. Apapun nanti pendapat Haris, ia siap. Bersambung.